Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Yana Fernita. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau bikin video Q&A seputar kehamilan dan persalinan aku kemarin. Sesuai dengan pengalaman aku pribadi ya. Kemarin aku udah bikin question box-nya di Instagram. Jadi sekarang aku mau jawabin pertanyaan dari kalian semua yang bisa aku jawab sesuai dengan yang udah aku rasain. Nah seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk klik dulu tombol subscribe-nya. Terus jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa diklik tombol like dan jangan lupa tinggalkan pesan kalian di kolom komentar. Sekarang kita lanjut yuk ke Q&A-nya. Untuk pertanyaan pertama, Kak, gimana sih rasanya dedek bayi gerak dalam perut dan gimana rasanya melahirkan? Gimana ya, waktu kita awal hamil itu, pas dedeknya gerak-gerak tuh kayak gimana sih? Kayak ada yang hidup gitu di perut, kayak aneh tapi senang ngerasainnya. Pokoknya susah deh buat dijelasin gimana rasanya kalau dede itu gerak-gerak dalam perut. Terus pas kehamilannya udah gede tuh ya, sampai-sampai di perut kita tuh kayak ada yang menonjol, entah itu kakinya atau tangannya atau kepalanya. Itu kerasa teman-teman kalau kehamilannya udah besar. Dari Prita_Octaviani, pertanyaannya, Kak, enak nggak rasanya awal hamil sampai lahiran? Enak dong pastinya, cuman ada beberapa rasa yang bikin kita nggak nyaman seperti sakit, mual, dan lain-lain. Tapi sakitnya itu gimana ya, bikin kita tuh ngerasa bangga. Oh jadi gini rasanya hamil, oh jadi ini yang dirasain ibu aku dulu. Rasanya seneng, bangga, kayak terharu. Oh gini. Setelah hamil tuh kita baru ngerasain, oh gini ya perjuangan seorang ibu, Masya Allah banget gitu. Dan yang pasti senang karena kehamilan ini adalah saat-saat yang ditunggu oleh semua wanita yang udah menikah sampai akhirnya melahirkan dan keluar anak. Itu ngerasa Masya Allah, sekarang aku udah jadi ibu, ini bayi anak aku. Ngerasa oh Masya Allah banget, pastinya senang teman-teman. Selanjutnya pertanyaan dari My Fortuna, waktu itu promil nggak Kak? Atau emang nggak tahu kalau udah hamil aja padahal nggak ikut-ikut promil? Nah jadi awal ceritanya tuh gini, pas nikah aku tuh rencananya pengen nunda dulu untuk punya anak, pengen pacaran dulu nih sama suami sekitar 1 atau 2 tahun. Terus seiring berjalannya waktu, banyak nih kan omongan orang-orang, tahulah kan ya, kalau kita hamilnya cepat sesudah nikah ntar malah dibilang hamil duluan. Nah pas kita belum hamil sesudah nikah, kok belum hamil sih, ntar susah lo dapet keturunan ini bla bla bla. Pokoknya banyak banget komentar negatif dari orang-orang yang bikin aku mikirnya tuh gini, oh iya ngapain aku nunda punya anak, ntar susah dapetnya. Jadinya aku takut karena banyak orang di luar sana yang susah banget untuk punya keturunan. Terus aku takut sampai akhirnya 5 bulan menikah. Setelah 5 bulan kita aku sama suami nggak mikirin lagi nih, terserah deh, nggak usah program untuk nunda dulu, nggak usah, segimana dapetnya aja deh gitu, nggak ada nunda-nunda. Pokoknya kalau dikasih alhamdulillah, kalau belum ya nggak apa-apa gitu. Sampailah pada satu saat aku tuh telat datang bulan. Terus aku mikir, ini hamil nggak ya, mikir kayak gitu-gitu kan. Terus penasaran dong, terus aku minta tolong sama suami buat beliin tespet ke apotek. Tapi suami aku nggak mau karena dia malu, katanya nggak pernah beli yang kayak gitu. Terus ntar dikira sama orang dia habis ngambilin anak orang karena tampangnya yang masih kecil. Nah aku pun mau beli malu juga karena emang nggak pernah kan beli. Terus aku minta tolong sama teman aku waktu itu. Aku ceritain kan aku udah telat nih, jangan-jangan aku hamil gitu kan. Ternyata temen aku mau beliin, cuman pas waktu itu tuh sampai di apoteknya ternyata orang rame. Terus dia juga malu banget tuh beliin karena sebelumnya kita nggak pernah kan beli-beli yang tespek gitu. Jadi kayak perasaan takut aja gitu dikira orang, ini anak
kelihatannya masih kecil tapi ngapain beli test pack, aku dikira gitu. Padahal sebenarnya orang sih biasa aja ya kalau kita beli test pack di apotek. Nah terus akhirnya malamnya aku ngotot nih minta sama suami, bang ayo dong beli test pack, takut nih rasanya aneh nih, jangan-jangan emang aku hamil gitu kan. Terus akhirnya dibeli. Nah pas aku beli malamnya langsung aku cek tuh test pack pakai test pack, ternyata malamnya itu hasilnya negatif. Di sana tuh ada perasaan sedikit kecewa sih ya, karena udah ya ada perasaan berharap sih, tapi ternyata negatif. Seminggu kemudian aku masih belum halangan, terus aku baca-baca lagi cara penggunaan test pack yang benar. Ternyata penggunaannya itu di pagi hari pas bangun tidur, karena ketika itu urin kita itu masih belum tercampur. Nah aku coba lagi pas bangun tidur teman-teman, ternyata hasilnya itu garis 2, cuman yang garis keduanya itu samar. Aku ragu ini positif atau negatif ya. Langsung deh aku bangunin suami, itu kejadiannya baru bangun tidur banget kan. Aku bangunin suami, bang ini positif atau enggak sih? Aku liatin tuh hasil test pack-nya. Terus kata suami, ini positif, oh itu garisnya 2 tahu gitu. Alhamdulillah akhirnya dapat rezeki kata suami langsung. Nah di sana itu perasaannya kayak bahagia banget, ternyata gini rasanya dikasih rezeki keturunan sama Allah gitu. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Siti Fat 30. Kemarin pas mau lahiran harus cek lab dulu nggak kak? Nah pas sebelum lahiran itu aku nggak cek labor, cuman aku cek labor pas di kehamilan 7 bulan. Itu ketika itu HB aku rendah, darah aku rendah teman-teman. Jadi normalnya ketika hamil itu HB kita itu 11, sedangkan aku pas hamil 7 bulan HB-nya cuma 9. Untuk naikin HB itu aku ikhtiar dengan minum sari kurma. Alhamdulillah ya, tapi nggak tahu juga sih itu naik atau enggak. Setelah itu aku nggak ada cek lab lagi sampai melahirkan, alhamdulillah nggak masalah. Selanjutnya pertanyaan dari Ailsa Zerlina 05. Lebih sakit pas melahirkan atau pas kontraksi? Jujur ya, lebih sakit pas kontraksi karena aku tuh kontraksinya 2 hari teman-teman. Itu Masya Allah sakit banget, kayak mau meninggal. Cuman sampai ketika itu aku minta udah deh nyerah, pengen operasi aja karena saking sakitnya. Terus pas melahirkan ngedennya 2 jam, mulai dari jam 3 malam sampai jam 5 subuh itu aku ngeden. Terus pas keluar anaknya itu rasanya plong banget, benar-benar kayak wah semua sakitnya tuh tiba-tiba hilang. Ngelihat anak kita lahir sehat, gak ada cacat, alhamdulillah. Nah itu rasanya semuanya hilang, sakit yang 2 hari tadi tuh udah hilang, alhamdulillah. Selanjutnya pertanyaan dari OBN01. Waktu hamil berniat punya anak laki-laki atau perempuan kak? Pas awal hamil aku pribadi pengennya kalau anak pertama itu laki-laki, sedangkan suami aku pengennya anak perempuan. Nah terus seiring berjalannya waktu aku tuh kayak udah pasrah, terima aja gitu, ya Allah kalau dikasih anak laki-laki alhamdulillah, anak perempuan alhamdulillah, yang penting sehat, nggak mikirin jenis kelamin lagi deh pokoknya. Nah selama kehamilan banyak tuh orang-orang yang suka prediksi kan karena lihat bentukan perut kita. Jadi rata-rata orang itu bilang semuanya, oh ini anaknya laki-laki nih, dilihat dari perutnya anaknya laki-laki nih, gini. Terus sampai-sampai tukang urut bilang, oh ini anaknya laki-laki. Ternyata pas lahir anaknya perempuan. Alhamdulillah kondisinya sehat. Yang penting mah sama aku itu aja sehat, terserah deh jenis kelaminnya apa yang Allah kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Tasya 2010. Panjang Arumi berapa kak, sama berat badannya berapa? Nah pas lahir itu Arumi beratnya 3,1 kilo dan panjangnya 49 cm. Sampai waktu itu aku USG, dokternya bilang ini harus dioperasi karena bayinya gede sedangkan panggul aku tuh sempit kata dokternya. Tapi alhamdulillah qadarullah ya, aku bisa lahiran dengan normal dengan menjalani ikhtiar, beberapa macam ikhtiar juga. Kalau kalian mau aku share pengalaman aku, komen di kolom komentar, aku bikinin videonya satu lagi besok insyaallah.
Lanjut, pertanyaan berikutnya, Kak itu dijahit atau enggak? Jadi karena panggul aku sempit kali ya, dan ketika itu posisi anak aku tuh miring kepalanya, jadi dia nyangkut. Nah jadi digunting sama dokternya dan dijahit. Alhamdulillah jahitannya cuma 5. Kalau menurut orang-orang nih ya, jahitan 5 itu masih sedikit, karena ada beberapa orang yang jahitannya sampai 30, 15, 12 gitu teman-teman. Tapi pas dijahit itu nggak begitu sakit, karena bayinya udah keluar dan mungkin itu entah dibius entah enggak, aku nggak tahu juga. Kerasa sih pas dijahit, cuman nggak begitu sakit sih dibandingkan kontraksi. Pertanyaan selanjutnya dari Wahyuni 6183, apa yang kakak rasakan setelah menjadi ibu? Apakah ada yang berbeda? Pastinya ada yang berbeda ya, karena sebelumnya kita tuh sendiri berdua doang nih sama suami. Sekarang udah ada bayi yang harus diurus, apalagi ini anak pertama kan, jadi kerasa banget tuh perbedaannya. Yang pertama kayak bangun malam, terus menyusui, sebelumnya nggak pernah. Terus kalau makan sekarang harus buru-buru pas bayinya lagi tidur, karena nanti kalau dia bangun dia nangis susah. Terus kalau buang air kecil, kitanya kalau ke kamar mandi juga harus buru-buru. Kalau dibilang melelahkan, pasti kan. Cuman perasaan lelah itu langsung hilang ketika kita lihat anak kita sehat, anak kita baik-baik aja, itu langsung hilang perasaan lelahnya. Lanjut pertanyaan terakhir ya dari Silva Sofia 01. Kak, habis ngelahirin susah BAB enggak? Susah. Dibilang susah sih sebenarnya enggak, cuman lebih ke takut jahitan, bekas jahitannya robek, takut BAB-nya keras, pokoknya takut. Sampai seminggu setelah melahirkan aku nggak BAB, terus otomatis susah kan BAB-nya kalau udah seminggu. Kebayang kan sumberitnya gimana. Sampai-sampai aku minum obat sampai-sampai aku minum obat buat yang buat BAB itu lancar. Tapi setelah minum obat itu masih susah teman-teman, itu sampai BAB-nya berdiri saking takutnya. Jahitannya sobek. Iya, kalau dibayangin ngeri sih. Cuman kalau dibayangin emang ngeri, cuman ketika udah di posisi itu nggak semengerikan yang dibayangkan. Oke teman-teman, mungkin itu dia Q&A kali ini. Mungkin di lain waktu kita bisa membahas hal-hal yang menarik lainnya. Kalian jangan lupa ya follow Instagram aku buat lihat keseharian aku dengan anakku. Terus buat kalian yang mau nanya-nanya juga bisa langsung DM aku di Instagram. Insya Allah sebisa mungkin aku bakalan mulai aktif lagi di YouTube. Doain ya teman-teman. Nah, terima kasih nih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.